Oke, setelah tadi kita memahami landasan syariah dari akuntansi itu adalah Al-Baqarah 282, merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Di dalamnya memuat akar kata kataba ya, menulis yang cukup, ada beberapa, ada kurang lebih 9 gitu ya. Nah ini kata menulis ini dalam secara definisi itu adalah bagian dari accounting, bagian dari akuntansi. Karena salah satu definisi ya proses akuntansi itu adalah mencatat gitu ya. Salah satu definisi dari akuntansi itu adalah mencatat. Maka ini sangat relevan dengan definisi akuntansi. Sehingga bisa kita katakan bahwa landasan syariah akuntansi itu terdapat dalam Al-Quran. Sangat jelas Al-Baqarah 282. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan kerangka dasar ya. Kerangka dasar atau Generally Accepted Sharia Accounting Principle, yang disebut dengan GASAP ya, prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi syariah berterima umum ini semacam kerangka bangunan gitu ya. Bagaimana akuntansi syariah itu? Ada 3 landasan ya. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah landasan syariah, kemudian landasan konseptual, dan landasan operasional. Landasan syariahnya itu adalah Al-Quran, yang termaktub tadi Al-Baqarah 282, dan ayat general lainnya gitu, dalam ayat ekonomi general lainnya dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis, kemudian ada juga fatwa syariah. Di Indonesia landasan fatwanya itu adalah fatwa DSN MUI. Ini menjadi landasan syariah akuntansi syariah, di mana landasan syariah ini tidak bisa dipisahkan dari akuntansi syariah. Jadi seseorang ketika dia ingin menjadi seorang akuntan syariah, maka landasan syariah ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian ada yang disebut dengan landasan konseptual. Ini menjadi landasan praktis gitu ya. Ada yang disebut dengan KDPPLKS. KDPPLKS ini adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Dia semacam landasan bagi penyusun standar, kemudian bagi penyusun laporan keuangan, kemudian bagi auditor, dan bagi pengguna laporan keuangan ketika ada hal-hal yang tidak diatur oleh standar. Nah, kemudian ada landasan yang ketiga adalah landasan operasional atau landasan praktik ya. Landasan praktik ini adalah ada 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama itu adalah transaksi syariah. Itu akan diatur standarnya oleh PSAK atau ISAK syariah, PSAK syariah ya, atau PSAK umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini. Jadi kalau di sini tidak ada, ini landasan tingkat satunya, landasan operasional tingkat satunya adalah SAK syariah dan SAK umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian tingkatan 2 kalau tidak diatur di sini di tingkat pertama, maka kita mengacu ke tingkat yang kedua, yaitu standar akuntansi internasional yang sesuai dengan syariah, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Buletin teknis, peraturan pemerintah, regulasi, atau pedoman akuntansi. Contohnya pedoman akuntansi perbankan syariah PAPSI 2013 yang dikeluarkan oleh BI. Ini bisa kita jadikan landasan kalau tidak diatur di tingkat 1. Nah, kemudian standar internasional juga bisa kita pakai. Contohnya standar AOIV gitu ya, kalau seandainya tidak diatur di tingkat 1. Kemudian kalau tidak diatur di tingkat 2, maka kita mengacu pada tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini adalah praktik konvensi kebiasaan pelaporan sehat sesuai dengan syariah, buku teknis, buku ajar, dan pendapat ahli. Ini bisa kita jadikan acuan. Maka ini disebut dengan kerangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Jadi acuan yang pertama landasan syariahnya Al-Quran dulu, kemudian jika tidak ada mengacu pada Al-Hadis, kalau tidak ada mengacu pada fatwa, kemudian nanti mengacu pada KDPPLKS, baru landasan operasionalnya mengacu pada PSAK syariah, SAK umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kemudian standar internasional dan praktik umum. Oke, kita lanjut ini. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini ada 3 ya, pilar standar akuntansi di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama adalah SAK. Ini SAK ini adalah
standar akuntansi umum ya, yang mengacu pada standar internasional IFRS, berlaku untuk entitas-entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang sangat signifikan gitu. Contohnya perusahaan yang listing di Bursa Efek gitu ya. Kemudian ada SAK Etap. SAK Etap ini adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, tanpa akuntabilitas publik ya. Ini dipakai untuk perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan listing di Bursa Efek gitu ya. Sekarang sudah diganti dengan SAK EP, entitas privat. Kemudian ada SAK MKM. Ini adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Kalau perusahaannya masuk kategori UMKM, maka menggunakan SAK MKM. Jadi sangat memudahkan ya bagi seluruh pelaku usaha entitas untuk apa? Untuk membuat pelaporan keuangannya gitu. Karena standarnya sudah cukup sangat komprehensif, mulai dari entitas paling kecil sekalipun mikro, kecil, menengah, dan besar itu diatur gitu ya. Kemudian untuk entitas yang menjalankan prinsip syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga-lembaga lainnya yang berdasarkan prinsip syariah, maka dia juga harus mengacu pada SAK syariah. Nah, jadi pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ada 3, SAK umum yang berbasis IFRS, SAK etap, sekarang diganti SAK entitas privat EP, SAK MKM, dan pelengkapnya adalah SAK syariah. Oke. Apa itu SAK syariah? Nah, SAK syariah ini SAK syariah itu adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur transaksi sesuai fatwa MUI. Jadi dia based on fatwa MUI. Based on fatwa MUI. Nah, ini landasannya. Kemudian SAK syariah mengatur akuntansi transaksi syariah atau disebut dengan transaction based accounting standard. Bukan akuntansi untuk industri tertentu atau bukan industri based accounting standard. Jadi dia mengatur transaksi. Jadi akuntansi SAK syariah itu mengatur transaksi murabahah yang kemarin saya jelaskan ke teman-teman, mengatur akuntansi transaksi musyarakah, ijarah, dan yang lainnya. Dia bukan mengatur satu entitas tertentu, contoh mengatur bank syariah, tidak. Tapi dia mengatur transaksi syariah pada bank syariah. Kemudian yang ketiga, SAK syariah merupakan komplementer dari SAK atau SAK etap. Jadi dia sebagai pelengkap ya dari SAK umum tadi, SAK berbasis UMKM, berbasis IFRS, dan SAK etap. Kemudian SAK syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Jadi dia diterbitkan khusus oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau SAK umum, SAK etap, SAK MKM itu diterbitkan oleh DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kalau SAK syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Oke. Itu teman-teman. Oke. Nah, mengapa transaksi berbasis syariah harus dicatat berdasarkan SAK syariah? Nah, ini karena transaksi berbasis syariah memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Jadi ada perbedaan karakteristik ya yang mendasar antara transaksi umum dengan transaksi syariah, atau transaksi konvensional dengan transaksi syariah. Nah, ini ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya, punya karakteristik sendiri gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam murabahah karakteristiknya dia adalah jual beli gitu ya, bukan pinjam meminjam. Karakteristik dari musyarakah dia adalah partnership gitu ya, kerjasama. Ada bagi hasil dalam bentuk dan ada bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh gitu ya. Ada potensi kerugian jika ada terjadi kerugian gitu ya. Kemudian karakteristik dari sewa juga sangat unik gitu ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian prinsip dan karakteristik ini tidak dapat diakomodir apabila menerapkan SAK umum, sehingga laporan keuangan dihasilkan tidak dapat mencerminkan prinsip dan karakteristik transaksi syariah tersebut. Itulah mengapa
untuk transaksi-transaksi syariah dia diatur tersendiri standar akuntansi. Karena tadi karakteristiknya yang khas sehingga tidak bisa diakomodir oleh standar akuntansi umum gitu ya. Oke. Oke. Nah, sejarah SAK, sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia ya. Ini kita ada 3 periodisasi ya. Periodisasi dari akuntansi syariah di Indonesia, dimulai dari sebelum tahun 2002 ya. Ini kan kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank syariah pertama bank apa, teman-teman? Muamalah. Dia lagi ngajar. Bank apa? Muamalat. Bank Muamalat. Bank Muamalat tahun berapa? Tahun 2008. 8. Tahun berapa? Ayo. 92. Nah, ya. Beroperasinya tahun 92 gitu ya. Bank Syariah itu. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama ya di Indonesia itu beroperasi tahun 92. Nah, tahun 92 itu belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah gitu ya. Apalagi standar akuntansinya juga belum ada yang mengatur secara khusus gitu ya. Secara khusus akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah gitu ya. Makanya sebelum tahun 2002 gitu ya, dari tahun 92 sampai tahun 2002 itu belum ada standar yang mengatur gitu. Standar akuntansi yang mengatur untuk pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah pada waktu itu. Berarti kalau sampai tahun 2002 itu sudah banyak bermunculan lembaga keuangan syariah ya, mulai dari Bank Muamalat pertama gitu ya tahun 92 gitu ya. Tahun 98 kalau nggak salah itu adalah BSM muncul gitu ya. Kemudian di tahun 2000 ya baru 2 itu ya. 2004 Mega itu 2004 kalau nggak salah. Nah, kemudian ada asuransi gitu ya. Jadi sudah mulai ada gitu walaupun belum banyak. Maka standar akuntansi yang digunakan mengacu pada mana? Nah, ini belum ada standar akuntansi syariah. Maka LKS menggunakan SAK relevan. SAK umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu masih bisa dipakai. Atau standar internasional. Nah, makanya kerangka dasarnya tadi dia landasan operasionalnya di level 1, tingkat 1, karena belum ada maka dia masuk ke level berikutnya gitu ya. Nah, AOIV itu adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini adalah lembaga standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah yang berada di Bahrain. Itu dijadikan standar pada waktu itu. Kemudian sejak karena lembaga keuangan syariah mulai banyak bermunculan, maka di tahun 2002 IAI ya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu menerbitkan satu PSAK khusus untuk perbankan syariah disebut dengan PSAK 59 ya. Itu mengatur tentang akuntansi perbankan syariah. Nah, di situ mulai diatur tuh bagaimana perlakuan akuntansi untuk merobahah, salam, istisna, ijaroh, mudorobah, musyarakah, kemudian ada wa'ad, kemudian ada wadiah, syarat, kemudian apa lagi, dan transaksi yang lainnya ya, takaful, wakalah dan seterusnya. Itu diatur di PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Itu dari tahun 2002 sampai 2007. Nah, kemudian karena dianggap PSAK 59 ini tidak bisa mengcover seluruh entitas syariah, hanya untuk perbankan syariah, kan udah mulai bermunculan tuh asuransi syariah, bermunculan pegadaian syariah, kemudian bermunculan juga ada muncul lembaga koperasi syariah dan entitas-entitas syariah lainnya gitu ya. Maka pada tahun 2007 itu di IAI secara khusus itu menerbitkan PSAK syariah, menerbitkan secara khusus PSAK syariah yang terpisah dengan SAK umum.
PSAK khusus untuk syariah terpisah dari SAK umum. Tadinya PSAK 59 ini masih mengacu masih tergabung dengan PSAK umum mulai dari penomoran nomor 1 sampai 100. Kemudian 2007 maka dibuatlah SAK syariah yang penomorannya dimulai dari 101 sampai berikutnya. Nah, pada tahun 2007 ini diterbitkan ada 6 PSAK. 1 PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah, 102 akuntansi murabahah, 103 akuntansi salam, 104 akuntansi istisna, 105 akuntansi mudharabah, 106 akuntansi musyarakah. Itu yang pertama kali tahun 2007. Kemudian hingga tahun sekarang 2019 ya, sampai 2021 sekarang ya, sampai 2021 sudah ada kurang lebih 12 PSAK syariah. Nah, ini dia. Sampai 2021 kemarin sudah ada 12 SAK ya. Ada 2 SAK, 2 ISAK. Ada PSAK. Jadi produk SAK syariah itu ada yang disebut dengan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada ISAK, interpretasi standar akuntansi keuangan. Dimulai dari PSAK 59 ini belum dicabut, tapi beberapa paragrafnya sudah dicabut gitu ya. PSAK-nya sendiri belum dicabut. PSAK 101, nah ini 102, PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Nah, ini diterbitkan tahun 2007 tapi sudah ada revisi ya. Revisi tahun 2020 ya, sudah dilakukan revisi. Kemudian PSAK 102 akuntansi murabahah pertama terbit tahun 2007 juga sudah dilakukan revisi tahun 2020. Nah, kemudian akuntansi salam, akuntansi istisna 104, 105-nya akuntansi mudharabah, 106 akuntansi musyarakah, 107 akuntansi ijarah, 108 akuntansi asuransi syariah, 109 akuntansi zakat dan infak sedekah, 110 akuntansi sukuk, 111 akuntansi wa'ad, 12 akuntansi wakaf. Nah, kemudian ISAK ya, interpretasi 101 yaitu tentang pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Kemudian ISAK 102 penurunan nilai piutang murabahah. Ya, cover bukunya ini dimulai tahun 2009. Kebetulan saya di bukunya nih yang 2009. Kemudian terbit lagi 2014. Kemudian terbit lagi 2017. Kemudian 2019. Yang terbaru ada 2021 kalau nggak salah, itu sudah ada. Nah, inilah teman-teman daftar SAK syariah yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah dalam penyusunan laporan keuangannya. Standarnya. Oke. Bisa dihafal ini, teman-teman? Halo? Oke. Silakan coba dilihat dulu. Nanti saya tes ya. Ini saya kalau kompre ini wajib ditanyakan. Teman-teman harus hafal. SAK syariah. Silakan di screenshot atau dicatat. Oke. Tadi adalah standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia. Diterbitkan oleh siapa? Disusun oleh DSAS ya, IAI. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada satu lembaga yang tadi saya sempat singgung yang disebut dengan Standar Akuntansi Internasional, yaitu adalah AOIV. AOIV ini Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, ini adalah suatu badan standar internasional khusus untuk accounting and auditing for Islamic Financial Institution. Didirikan pada tahun 91. Ya, jadi memang perkembangan keuangan syariah di luar negeri itu lebih dulu gitu ya. Karena di 91 dia udah mendirikan standarnya gitu ya, organisasi standarnya.
Nah ya Arab. Arab ya, maksudnya Arab ya. Oke. OIV ini merupakan organisasi non-profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Jadi standarnya itu tidak hanya standar akuntansi dan auditing, dia punya dua standar. Standar yang pertama adalah accounting, auditing, and governance standard. Nah, ini dia terdiri dari 26 accounting standar akuntansinya ada 26 jumlahnya, 5 auditing standar, 5 standar audit, 7 standar governance standar ya, standar tata kelola, dan 2 kode etik. Code of etik itu kode etik akuntan dan auditor syariah. Kemudian yang kedua adalah kode etik untuk karyawan di lembaga keuangan syariah. Terbaru kemarin tahun 2020 juga menerbitkan kode etik untuk profesional di bidang keuangan syariah. Kemudian juga ada yang disebut dengan syariah standar. Jadi selain menerbitkan accounting, auditing, and governance standar, juga menerbitkan syariah standar yang terdiri dari 54 standar ya, 54 standar. Ini adalah OIV ya. Jadi kalau teman-teman ingin konsen di bidang syariah accounting atau syariah auditing global internasional, maka yang dipakai OIV gitu ya. Tapi kebetulan Indonesia dia tidak mengacu pada OIV, tidak mengadopsi full ya OIV, tapi dia sifatnya hanya mereferensi, tapi tidak dipakai gitu ya. Nah, ada beberapa negara yang secara full menggunakan standar OIV seperti ya Bahrain, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk ya. Negara-negara Teluk sebagian besar dia menggunakan OIV sebagai standar setternya gitu, standar dalam baik accounting, auditing atau governance, juga standar untuk syariah ya, syariah standar. Oke, itu teman-teman sebagai pengantar dari akuntansi syariah ini. Ya, ada satu lagi sebenarnya bahasan terkait dengan UCAS ya. Bentar, sedikit biar saya materinya ada di. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Bentar. Sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Kalau nggak ada yang bertanya, saya nanya ke teman-teman. Nah, ini ada ujian sertifikasi akuntansi syariah. Jadi kebutuhan akan akuntan syariah ini sangat besar teman-teman di Indonesia ya. Kebutuhan sangat besar. Oleh karena itu kenapa besar gitu ya? Karena sudah perkembangan keuangan syariah, ekonomi syariah itu sangat pesat sekarang. Jadi ekonomi syariah sekarang itu tidak hanya merambah dari sektor keuangan gitu ya. Memang dulu sektor keuangan gitu ya. Makanya landscape dari ekonomi syariah di Indonesia itu ada yang sektor keuangan gitu ya. Sektor keuangan itu adalah perbankan, kemudian institusi keuangan non bank syariah, kemudian pasar modal syariah. Itu adalah sektor keuangan yang syariah juga masuk di dalamnya, perbankan syariah, IKNB syariah, kemudian pasar modal syariah. Kemudian ada sektor keuangan sosial gitu ya. Sektor keuangan sosial itu yang sangat berkembang sekarang adalah zakat dan wakaf gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari ekonomi syariah juga gitu ya. Kita melihat hampir ada Basnas gitu ya, Badan Amil Zakat Nasional, yang secara regulasi sudah diatur gitu ya, bahwa
di tingkat nasional pun ada satu Basnas, di tingkat provinsi setiap provinsi ada Basnasnya, kemudian di kota kabupaten juga ada Basnasnya. Dan itu juga membutuhkan akuntan gitu ya, akuntan yang paham syariah gitu ya, akuntan syariah untuk memastikan pelaporan keuangannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Belum lagi lembaga keuangan, lembaga amil zakat gitu ya. Lembaga amil zakat banyak banget sekarang, baik pada level nasional, provinsi maupun kota kabupaten. Contohnya dompet duafa, rumah zakat, itu adalah bagian dari ekonomi syariah gitu ya, yang memerlukan juga akuntan syariah di dalamnya gitu ya. Nah, maka cukup besar kebutuhannya gitu ya. Kemudian koperasi syariah, sekarang koperasi syariah sangat besar juga gitu ya, kebutuhan akan akuntan syariahnya. Kemudian juga di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yayasan-yayasan itu juga dibutuhkan akuntan-akuntan yang paham syariah gitu ya, sehingga secara keilmuan dia paham syariah, secara accounting dia memahami proses accounting dengan baik gitu ya. Inilah teman-teman, makanya untuk merespon ini IAI mengeluarkan satu ujian sertifikasi akuntansi syariah yang dikhususkan untuk apa? Untuk mensertified gitu ya, untuk memberikan sertifikasi kepada akuntan yang konsen di bidang syariah. Nah, ini kebetulan alhamdulillah saya sudah lulus juga nih di sini. Sudah lulus. Nah, ini teman-teman, ininya apa? Jadi kalau teman-teman sudah lulus di sini, langsung ujian aja, tinggal ujian. Peserta dia ada 2 level ya, ada level dasar dan level profesional. Nah, ini level dasarnya ini akuntansi keuangan. Kan teman-teman ada mata kuliah akuntansi keuangan tuh. Nah, nanti kalau serius, nanti bisa, kalau diseriusi mata kuliahnya, nanti tinggal ikut ujian. Fikih muamalah juga teman-teman sudah dapat mata kuliah fikih muamalah. Kan gampang. Fikih muamalah ini cukup simpel. Konsep dasar fikih, usul fikih, fikih muamalah. Kemudian pemahaman fikih, usul fikih dan fikih muamalah juga. Kemudian konsep harta, konsep kepemilikan, kemudian akad keuangan syariah gitu ya, penerapan fikih muamalah dan permasalahan fikih muamalah. Kemudian level profesional ada tiga mata ujian gitu ya. Yang pertama ada akad, tata kelola dan etik. Nah, ini teman juga sudah belajar tentang bagaimana akad-akad ya, akad wa'ad, akad, kemudian murabahah, salam, istisna, mudrobah, musyarakah, ijarah, qad, rahan, kafalah, hawalah, wakaf, zakat dan seterusnya gitu. Kemudian ada mata ujian untuk akuntansi keuangan terapan. Ini berkaitan dengan pelaporan gitu ya. Kemudian ada akuntansi syariah yang dipelajari di hari ini gitu ya. Jadi dari 5 mata ujian, teman-teman sebenarnya sudah dapat di 3 gitu ya. Ada mata kuliahnya sendiri, akuntansi syariah ada mata kuliahnya sendiri. Fikih muamalah ada mata kuliahnya sendiri. Kemudian akuntansi keuangan ada mata kuliahnya sendiri. Dengan etik gitu ya. Kode etik ya. Nah, ini sudah lumayan gitu ya. Teman-teman sudah bisa seharusnya ikut ujian sertifikasi akuntansi syariah, sehingga nanti bisa mendapat gelar sertifikasi akuntansi syariah atau SAS. Oke, karena tadi kebutuhannya sangat besar teman-teman, saya sendiri sangat merasakan gitu ya. Waktu itu alhamdulillah bisa lulus sertifikasi akuntansi syariah. Jadi satu pengakuan gitu ya, bahwa kita memang punya keahlian di bidang akuntansi syariah, sehingga bisa diakui oleh banyak lembaga ya, baik dalam, termasuk kemarin ketika diminta untuk menjadi tenaga ahli di audit salah satu bank umum syariah. Nah, itu karena punya gelar SAS. Oke, teman-teman, sampai di sini diskusi kita, materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, ada yang mau ditanyakan?